Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silkam dengan NIM 2203138 kelas kirim KB angkatan 22. Baik, dalam video ini eh, saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu tentang membuat tabel di Command Prompt. Terlebih dahulu saya akan mengaktifkan servernya dulu, yaitu examnya. Saya simpan itu di sini, di data C. Yang ini, klik 2 kali, klik kanan, run administrator, kita klik yes. Sini yang kita mau jalankan adalah MySQL-nya, tapi di sini sudah berjalan, jadi tidak usah kita klik start yang di sini. Kita langsung buka saja komen di sini. Sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa jika proses pengambilan video ini mendengar suara yang aneh-aneh atau yang kedengarannya ribut, itu biasa motor ataupun orang-orang lewat. Saya membuat video ini di teras rumah. Baik, langsung saja, yaitu kita ketik cd dari exam MySQL enter MySQL bin setelah muncul password seperti ini, langkah selanjutnya kita klik kita klik enter satu kali. Selanjutnya kita membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu kita ketik create database simrs. Di sini saya menambahkan NIM saya, yaitu 22031138.2 2 lalu kita tekan enter. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita use simrs 2203.138 titik koma, lalu tekan enter. Nah, selanjutnya di sini kita mau membuat tabelnya, yaitu dengan create table. Create table ID pasien spasi buka kurung spasi buka kurung enter. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan nomor RM, nama pasien, tempat tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Proses video ini saya tidak ngomong, saya langsung menginput saja. Yang pertama nomor RM, enter.
tempat telur voucher tempat lahir, tanggal lahir, voucher jika Dingin gitu? Bukan ber AC, beralam. yeah. Jangan provinsi provinsi masih satu berarti
Kerja darah pagi. Selanjutnya kita memastikan tabel yang kita buat itu sudah ada yang tabel identitas pasiennya, yaitu dengan cara show tables, show tables. Enter. Selanjutnya untuk melihat tabel ini yang dibuat, kita ketik dsc id pasien id pasien koma enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ketik alter. Table
pasien di PSN INT primary primary hari K K auto titik koma ID pasien, kita klik enter. Nah, setelah ada query oke, selanjutnya kita ketik DSC ID pasien untuk melihat yang tabel yang kita mau tambahkan tadi, yang ini ID pasien. ID pasien, ID pasien titik koma setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya kita memasukkan 10 nama pasien dari yang ini. Tapi saya masukkannya nomor yang saja ya. Dengan cara insert into ID pasien values spasi buka tanda petik, namanya misalnya yang di tanda petik, koma tanda petik, tempat lahir misalnya Makassar, tutup petik, koma tanda petik. Selanjutnya tanggal lahir misalnya 2003, garing tanggal bulan 12, garing 11, tanda petik, tanda petik, tanggal lahir, sekarang jenis kelaminnya itu laki-laki. Sorry ya, di sini seharusnya koma baru tanda petik. Tanda petik, koma tanda petik, laki-laki. Alamatnya misalnya Rapocini, tutup petik, koma tanda petik. Setelah seperti ini, kita ini Rapocini yang ini ya, alamat Rapocini, cara pembayarannya BPJS ya, ketik BPJS tutup kurung ya, BPJS. Selanjutnya nomor BPJS-nya misalnya 1 sampai 5. Misalnya 1 sampai 5, tutup petik, koma tanda petik. Selanjutnya nicknya misalnya 1 sampai 8. Titik koma. Agamanya Islam. Titik koma. Agamanya Islam, statusnya belum menikah. Karena statusnya belum menikah. Pendidikan terakhirnya misalnya SMA. Ketik, ketik.
Ini antara SMA, pekerjaan swasta, 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 provinsi Sulsel, misalnya kecamatan misalnya Panakukang, misalnya Panakukang, kabupaten misalnya Makassar, Makassar, kabupatennya misalnya Maros aja ya, Maros, misalnya kabupatennya Maros, misalnya kabupatennya Maros, terus bukan di Panakukang kabupaten, sekarang kotanya misalnya kota Makassar, kota Makassar, kota Makassar, golongan darah misalnya O, darahnya O, nama ibu misalnya Yuni, titik koma, nama ibu misalnya Andi, nama wali misalnya Angga, dan nama walinya misalnya ibu, nomor HP-nya misalnya 082261214173. Tanda petik, tanda petik. Diagnosa, sekarang diagnosanya itu misalnya diare, titik koma titik, poli tujuan misalnya poli internal, misalnya poli internal, bukan kecelakaan, IWTB tidak ada. Selanjutnya kita tambahkan tanda petik 1, lalu tutup koma. Kan terlebih dahulu saya menghitung ya. Kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, di sini harus kita cari tahu, kita menyesuaikan lagi yang dari sini. Apa yang kurang? Supaya tidak terjadi error. Ini nama sama tanggal lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, ya, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini tempat lahir. Berarti di sini nomor rekam medisnya belum ada. Di sini nomor rekam medisnya itu belum ada. Nomor rekam medisnya misalnya 01, tanda petik, koma, tanda petik. Di sini nomor rekam medis, nama,
tempat lahir Makassar, tanggal lahir, ini jenis kelamin, alamat lapor sini, BPJS, kartu, ini agama Islam, agama Islami, ini ini agama Islam, status, ini kan status belum menikah, pendidikan terakhir, kerjaan swasta, provinsi, Sulsel, Penangkutan, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, Ibu, coba ini tidak ada kan poliinterna, diagnosa, nomor HP wali, nama ayah, nama ibu, golongan darah, kota, kabupaten, kecamatan, provinsi, pekerjaan, ini terakhir, pendidikan terakhir, belum Islam, ini BPJS. 27 jadi ini kan ada 27, saya buat tabelnya, tapi saya mencoba lihat apa yang belum saya masukkan. Baik, di sini saya mencoba salah satu. Saya sudah memasukkan semua di sini sesuai data-datanya. Lalu saya tekan enter. Nah, ada query oke. Nah, selanjutnya ini kan sudah muncul. Nah, saya mau menambahkan ini kan sudah muncul dan di query oke, berarti datanya sudah benar. Nah, saya mau memunculkan sebanyak 9 data. Ini kan sudah salah satunya. Lalu saya tekan ini. Nah, lalu saya ganti nomor rekam medisnya. Nomor rekam medisnya misalnya 02, namanya misalnya Yanda, misalnya namanya ya. Nah, setelah itu saya klik enter. Nah, sudah 2 data kan? Selanjutnya saya buat lagi ini dan saya ganti namanya. Rekam medis 3. Di sini Yinda, saya ganti jadi Yinda. Lalu saya tekan enter. Ini sudah data ketiga. Lalu saya tekan ini untuk munculkan saya ganti 04 dan saya ganti nama pasiennya saja, misalnya Anti. Enter, sudah 4 data. Oh, ini kelima data.
Terima data di sini seharusnya 1, di sini seharusnya 05, di sini seharusnya 06. Di sini ada salah penulisan, seharusnya di sini 05, tapi salah pencet jadi tidak apa-apa saja. Ini kita klik enter. Ini sudah data ini. Oh, mohon maaf. Ini nomor rekening medisnya saja. Jadi untuk memunculkannya lagi kita klik ini. 1, 4, 07. Misalnya saya ganti nama pasiennya, misalnya Yuda. Enter. Ini 7 lalu sudah membuat ini, kita ganti, pokoknya begini terus ya sampai mendapatkan 10 data. Saya menambahkan di sini 7. Nah, 7 sama sini lagi 08. Nol 8 enter 8. Sini 09. Di nama pasiennya jadi Yanto. Dan enter. Di sini ini 10, sudah 10 data. Di sini saya mengganti ini 10. Nah, ini sudah 10 data. Kita ganti namanya jadi siapa ya? Yani misalnya. Lalu kita klik enter. Nah, untuk menampilkan seluruh data, kita ketik select spasi bintang from setelah menampilkan from ID pasien titik koma enter. Nah, ini sudah 10 data yang saya masukkan ini. Langkah selanjutnya saya mau buat create tabel data kunjungan pasien. Saya mau membuat tabel kedua yaitu tabel kunjungan pasien. Yaitu kita ketik create kita singkat saja kunjungan pasien spasi buka kurung enter, yaitu nomor RM varchar spasi 10, RM misalnya 50.
Jangan lupa titik koma, lalu enter. Nah, setelah itu tanggal kunjungan spasi varchar 50, enter. 50, enter. Jam kunjungan kurung 50, enter. No antrian versi varchar 50, enter. Apalagi metode pembayaran. Metode pembayaran singkat saja MedPem. Spasi varchar kurang 50, enter. Varchar no SEP, varchar 50, tujuan varchar 50, enter. Sekarang di PJP varchar 'enter', tutup kurung. Oke, untuk memunculkan tablesnya lagi, yaitu dengan ketik show tables, titik koma, enter. Nah, ini sudah ada kunjungan pasien. Untuk memunculkan seluruhnya, yang pertama kita ketik DSC, saya ketik KJN pasien titik koma, titik koma, enter. Nah, sudah muncul. Nah, selanjutnya kita ketik alter table KJN pasien add KJN pasien add spasi misalnya ID pasien spasi INT spasi primary key spasi auto
spasi auto underscore increment oke, titik koma lalu enter. Sudah muncul seperti itu. Sekarang kita insert. Insert into KJN pasien values spasi buka kurung, ya, kita masukkan nomor RM-nya misalnya 01 lagi. Bukan, tanda petik terlebih dahulu 01 tutup petik dan petik koma. Tanggal kunjungannya misalnya tanggal 13. Misalnya tanggal 13 tahun 2024 lah. Kita ketik 2024 ini 13 bulan 7. Tutup ketik, jam kunjungannya misalnya jam 10. Ketik jam kunjungan, jam nomor antrian misalnya jam kunjungan jam 10. Terus nomor antriannya misalnya antrian 30. Tanda petik, koma, tanda petik, antrian metode pembayarannya BPJS. Tanda petik, koma, tanda petik. Sekarang metode pembayarannya sekarang memasukkan nomor SPP-nya misalnya 1 sampai 7. Misalnya nomor SPP seperti ini, koma, tanda petik. Misalnya poli tujuan, misalnya poli interna. Poli tujuan, poli interna. Tutup kurung, koma, tanda petik. DPJP misalnya dokter, misalnya saya sendiri dokter Silkam. Dokter Silkam. Misalnya dokter Silkam, tanda petik. Setelah itu koma, tanda petik 2, tutup kurung, koma, enter. Nah, saya mau masukkan 10 data pasien. Saya cuma mengganti saja nomor RM-nya saja ya. Saya cuma mengganti nomor RM-nya saja. Muncul, saya ganti. Misalnya di sini 02. Enter. Saya mengganti RM-nya saja. 03. Enter. Nomor 4. Enter. Nomor 4. 5. Enter. 5
Sekarang nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Enter. Ini kita ganti. Saya di sini cuma mengganti nomor rekam medisnya saja. Saya di sini cuma mengganti nomor rekam medisnya saja. Saya di sini cuma mengganti nomor rekam medisnya saja. 10. Enter. Nah, saya sudah membuat 10 daftar kunjungan pasien. Selanjutnya saya mau menampilkan datanya itu dengan select KJN ya kan. Di sini saya masukkan KJN pasien salah. Di sini saya masuk di sini from KJN pasien titik koma lalu enter. Nah, ini adalah tanggal kunjungan di hari yang sama, tapi gimana ya, nomor antrian sama, bayaran sama. Ini ID pasiennya itu berbeda-beda, orang yang datangnya itu berbeda-beda. Nah, tabel kedua sudah selesai. Langkah selanjutnya saya mau buat tabel poli. Yang pertama kita ketik create table polis pasien internal. Di sini nomor RM varchar koma enter. Tanggal masuk saya singkat saja, nggak boleh pakai spasi. Masuk spasi varchar 50. Diagnosa masuk, diagnosa masuk varchar 50. Sekarang diagnosa utama. Diagnosa utama varchar 50. Tindakan penunjang varchar spasi 50 koma pinjam
pemeriksaan penunjang, periksa pemeriksaan penunjangan si Arcar kurung dulu kurung pemeriksaan penunjang DPJP Arcar di 50 liter. Resep obat Arcar 50, sekarang poli Arcar 50 liter kurung liter. Setelah itu kita ketik show tables, tables enter. Nah, inilah tugas saya tadi, tugas video saya ini, yaitu yang pertama membuat identitas pasien, kunjungan pasien, poli. Nah, sekarang saya mau menampilkan dari yang ini. Saya mau menampilkan tampilan yang ini dengan cara DSC poli titik koma enter. Nah, sudah muncul. Selanjutnya saya ketik alter spasi tabel ID pasien INT primari INT primari ke auto add increment titik koma alter table di sini ada poli, di sini seharusnya poli, di sini saya lupa menambahkan poli, table poli. Oke. Nah, setelah itu saya memunculkan lagi DSC poli, enter. Nah, ini dia primary. Selanjutnya saya mengetik insert into poli values buka kurung tanda petik
Nomor rekam medisnya misalnya 01, tutup petik, tanda petik, koma. Tanggal masuknya misalnya tanggal 2024, tanggal 11 bulan 7, tanda petik, koma, tanda petik. Diagnosa masuknya ya DM diabetes, misalnya diabetes, koma, diabetes. Selanjutnya diagnosa utama DM tipe 2, DMT2, titik koma, koma. Tindakan penunjang saya ubah saja di sini dari tanggal 1. Oke. DM tipe 2, tindakan penunjang insulin. Insulin. Pemeriksaan penunjang sakit bagian kaki. Sakit kaki. Petik, koma, tanda petik. BPJP misalnya Dokter Andi. Petik, koma, tanda petik. Resep obat misalnya suntik insulin. Suntik insulin. Petik. Resep obat misalnya suntik insulin poli interna. Ini selanjutnya apa lagi di poli interna, tanda petik di sini 1, tutup kurung. Oke, kan saya mau membuat 10 data. Ini sudah 1. Saya di sini cuma mengubah nomor rekam medisnya sama tanggalnya, tanggal masuknya. 02, di sini 02 juga. Enter. Sudah data ketiga. Ini dengan pasien berbeda ya. 3, 4, 4. Oke, ini data kelima. Sorry. Misalnya ini di tanggal yang sama, tapi dengan nomor rekam medis berbeda. Diubah lagi nomor rekam medisnya.
7 7 diubah lagi tanggalnya, tanggal 6, lalu enter, 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 rekomendasinya 8, tanggal 7 misalnya, atau misalnya tanggalnya juga sama dengan pasien yang berbeda. Lalu enter. 9. Misalnya di sini tanggal 8. Di sini ubah lagi. Ini nomor rekam medisnya yang ke-10 dengan pasien datang di tanggal 9. Tanggal 9. Enter. Nah, untuk memunculkan seluruh data yang tadi kita buat, kita ketik select spasi bintang spasi bintang from all, titik koma, lalu kita enter. Nah, ini pasien dengan diagnosa, inilah hasil akhirnya dari 3 tabel yang tadi. Ini tabel apa namanya? Tabel apa nih? Tabel poli hasil akhirnya untuk yang ini, tabel kunjungan, ini tabel pasien. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah kata ataupun yang tidak bisa dipahami. Saya hanya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.